Halo, berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan rezekinya lancar ya. Oke, di sini saya akan menceritakan sebuah film India yang dimana film ini mengisahkan seorang suami yang berjuang untuk menyelamatkan istrinya dari serangan komplotan teroris. Film ini berjudul Sanak yang rilis pada tahun 2021. Oke, tanpa menunggu lama-lama lagi, mari kita tonton. Kancane ya dipikir no. Film diawali terlihat sepasang suami istri yang hidupnya terbilang bahagia. Sang suami yang bernama Vivan, sedangkan si istri bernama Ansika. Sang suami ini merupakan seorang mantan atlet MMA yang pensiun dini karena mengidap penyakit kekurangan gula darah. Lalu adegan berpindah, singkatnya mereka berdua terlihat sedang merayakan anniversary atau hari ulang tahun pernikahan. Namun tiba-tiba si Ansika pingsan. Tak menunggu lama, kemudian si Vivan pun membawa sang istri ke rumah sakit. Setelah diperiksa oleh sang dokter, ternyata Ansika mengidap penyakit langka, yaitu kardiomyopati hipertrofi atau penebalan otot jantung. Jadi jantung Ansika bisa berhenti kapan saja tanpa aba-aba dan harus segera dioperasi. Mendengar hal itu, Ansika sangat terpukul dan sedih. Ia takut kalau dia tak akan sembuh. Belum lagi biaya operasi yang sangat mahal. Namun Vivan yang sangat menyayangi istrinya itu pun mencoba tegar dan menguatkan hati sang istri. Dia selalu mengatakan bahwa semua akan baik-baik saja. Lalu Vivan berupaya untuk mencari pinjaman uang. Semua teman dan kerabat pun dihubungi, berharap bisa mendapatkan pinjaman untuk biaya sang istri. Namun sayang, tidak ada satupun yang bisa menolong. Sampai akhirnya ia pun nekat dan menjual rumahnya tanpa sepengetahuan dari sang istri. Singkatnya, operasi Ansika pun dimulai. Sampai akhirnya operasi pun berhasil tanpa ada halangan suatu apapun. Dan keesokan harinya Ansika pun diperbolehkan untuk pulang. Vivan pun senang. Sampai di hari itu ia telah mempersiapkan penyambutan kepulangan Ansika di rumah ibunya. Namun tak disangka, di hari itu juga di tempat lain terlihat segerombolan teroris sedang bersiap untuk menyerang sebuah rumah sakit. Yang sialnya, rumah sakit itu tempat Ansika dirawat dan mereka pun memulai aksinya. Ada yang berjaga di basement dan ada yang mengambil alih ruangan CCTV serta selebihnya masuk ke dalam rumah sakit dan mulai menyerang para penjaga yang ada di sana. Setelah penjaga itu dilumpuhkan, para teroris ini lalu menyandra seluruh pasien dan staf rumah sakit di suatu tempat. Di sisi lain terlihat Vivan telah sampai di parkiran rumah sakit. Ia pun kaget melihat keadaan rumah sakit yang sepi. Terlebih tidak ada sinyal juga. Di tengah kebingungan itu, tiba-tiba ia diserang dari belakang oleh teroris yang berpakaian seperti satpam. Untung saja Vivan yang sigap pun mengetahui hal itu. Lalu pertarungan mereka pun terjadi, yang sampai akhirnya Vivan pun berhasil membunuh sang teroris itu. Kemudian Vivan membuka tas dari sang teroris. Ia pun kaget, ternyata isinya adalah sebuah senjata. Ia lalu kepikiran istrinya pasti dalam bahaya. Tak menunggu lama, Vivan pun mengambil senjata itu dan mencari cara untuk masuk ke dalam rumah sakit dan menyelamatkan sang istri tercinta. Sementara di dalam rumah sakit, bos teroris menyuruh semua sandera untuk menyerahkan semua HP-nya. Namun Ansika diam-diam menyembunyikan ponselnya di lengan bajunya. Singkatnya, di luar rumah sakit telah ramai oleh para polisi, wartawan, dan keluarga pasien. Lalu si kepala polisi yang bernama Jayati berasumsi bahwa penyerangan ini kemungkinan ada sangkut pautnya dengan salah satu pasien gagal jantung yang bernama Ajay Palsing. Ia diketahui ternyata seorang pedagang senjata ilegal yang dalam pengawasan polisi. Dengan gercep, Jayati pun membentuk tim untuk menyelidiki para teroris itu. Sementara itu terlihat Vivan telah berhasil masuk ke dalam rumah sakit melalui tangga darurat. Lalu Vivan bertemu dengan salah satu penjaga rumah sakit yang bernama Rias. Kemudian Vivan meminta tolong Rias untuk menunjukkan seluk-beluk rumah sakit agar dia bisa menolong sang istri tercinta. Kemudian terlihat para teroris mengirim salah satu sandera untuk menemui sang kepala polisi. Dan alangkah terkejutnya, si kepala polisi
itu, ternyata Sandra itu adalah anaknya sendiri yang telah dipasangi oleh rompi bom. Kepala polisi itu kemudian bernegosiasi dengan si kepala teroris. Kepala teroris itu bernama Saju. Kepala teroris itu kemudian meminta disediakan bus dan helikopter, serta mengancam akan meledakkan para Sandra apabila pasukan Jayati berbuat aneh-aneh. Di sisi lain, ternyata Vivan telah ketahuan oleh anak buah teroris itu, dan baku tembak pun terjadi. Namun untung saja Vivan berhasil lolos dengan salah satu anak pasien yang bernama Jubin. Mengetahui ada penyusup, kepala teroris itu pun menarik kembali sang Sandra dan memerintahkan anak buahnya untuk menangkap si Vivan. Vivan dan Jubin yang bersembunyi akhirnya ketahuan. Lalu perkelahian pun tak terhindarkan. Sampai akhirnya Vivan dapat mengalahkan dan membunuh si teroris. Kemudian terlihat sang kepala teroris mendapat kabar bahwa anak buahnya yang menjaga basement telah tewas, serta tas berisi senjata dan kotak hitam telah diambil oleh Vivan. Mendengar hal itu, kepala teroris pun marah. Lalu ia menyuruh seluruh anak buahnya untuk segera menangkap dan membunuh si Vivan. Namun untung saja Vivan dapat mengetahui semua itu karena ia telah merampas HT salah satu teroris. Mendengar percakapan tadi, Vivan kemudian memeriksa kotak hitam yang mereka maksud, dan ternyata isi kotak itu adalah sebuah alat detonator atau remote peledak bom. Tak lama dari itu, akhirnya Saju mengetahui identitas si Vivan. Dia pun tahu bahwa HT milik salah satu anak buahnya juga dipegang. Lalu Saju pun berbicara. Lalu Saju mengancam kalau Vivan sampai macam-macam, ia akan menghabisi seluruh keluarga dekat si Vivan. Mendengar hal itu, Vivan pun panik. Lalu ia pun mencari tempat yang ada sinyal dan menelpon si Jayati. Ia memberitahu kepada Jayati letak para Sandra. Namun tak lama dari itu sinyal hilang kembali. Setelah itu, Vivan yang sadar bahwa polisi akan bergerak lambat, ia pun memutuskan untuk bergerak terlebih dahulu, berbekalkan dengan senjata yang ia temukan tadi. Di tempat lain terlihat Saju sedang berada di kamar salah satu pasien, yaitu Ajay Palsing. Dan benar saja, teror yang mereka rencanakan yaitu hanya untuk menyelamatkan si Ajay dengan imbalan yang sangat besar. Si Ajay ini baru saja selesai dioperasi dan akan sadar setelah 1 jam. Lalu mereka pun merubah rencana. Di sisi lain terlihat Insika diam-diam tengah rekaman untuk mengasih kabar kepada Vivan bahwa dirinya baik-baik saja karena ia takut Vivan akan kenapa-napa. Sementara Vivan kini telah berada di lantai 2. Ketika sedang mengendap-endap, ia pun ketahuan dan dikepung oleh para teroris. Ia akan diserahkan kepada Saju. Namun untung saja Vivan dengan cepat melawan dan pertarungan 3 lawan 1 pun terjadi. Sampai akhirnya Vivan pun berhasil mengalahkan semua teroris itu. Mendengar anak buahnya tewas, Saju lalu menyuruh seluruh anak buahnya untuk menangkap Vivan dengan iming-iming gaji tambahan. Sampai akhirnya seluruh anak buah Saju kini menyerang Vivan dan meninggalkan tugas mereka masing-masing. Vivan yang terpojok, ia pun masuk ke salah satu ruangan dan terjadilah pertarungan yang sengit. Sampai akhirnya ada salah satu teroris yang membawa senjata. Ia pun menembak Vivan dan untung saja tembakan itu meleset dan mengenai salah satu gas di sana dan meledaklah ruangan tersebut. Untung saja Vivan bisa selamat dari ledakan itu. Di sisi lain, Saju yang mendengar ledakan itu, ia pun tambah marah karena anak buahnya tewas lagi oleh Vivan. Dan akibat dari ledakan itu, beberapa ruangan ikut terbakar. Salah satunya adalah ruangan bayi. Untung saja Vivan lewat dan menyelamatkan para bayi serta suster yang ada di sana. Namun di tengah-tengah itu ada salah satu teroris yang selamat lalu menyerang Vivan. Namun di saat saling tembak, tiba-tiba penyakit Vivan malah kambuh. Tentu saja ia pun langsung jatuh dan lemas. Di saat setengah sadar, tiba-tiba Vivan berimajinasi Insika yang sedang meminta tolong. Dan dengan sekuat tenaga, Vivan pun menembak lemari susu yang ada di depannya. Susu-susu tadi pun pecah, mengalir lalu diminum oleh Vivan. Sampai akhirnya Vivan berhasil menembak mati teroris tersebut. Kini akhirnya Vivan, Jubin, dan Rias berhasil masuk ke ruang CCTV. Vivan pun senang melihat Insika yang terlihat baik-baik saja. Dan mereka pun berencana untuk menyerang teroris yang ada di lantai 1.
Sampai akhirnya mereka pun berhasil melumpuhkan teroris dengan cara jebakan dan menyelamatkan semua sandera. Semua sandera pun terlihat senang sekali melihat hal itu, terlebih di sana juga ada bapak mamanya si Jubin. Tapi ada satu sandera, yaitu anaknya si Jayati yang tak bisa kemana-mana karena rompi bom yang dipakai sudah terhubung dengan pintu rumah sakit. Vivan pun menenangkan si anak. Ia berkata semua akan baik-baik saja. Sementara itu si Saju sudah kehilangan kesabarannya. Jadi ia tanya kepada para sandera siapa yang kenal dengan Vivan dan mengancamnya pakai pistol. Di situ terlihat Insika takut, namun ia tetap diam dan tak ingin mengatakan apa-apa. Di sisi lain, Vivan menelpon si Jayati dan memberitahu kalau dia telah membunuh 9 anak buah si teroris serta ia menyelamatkan para sandera di lantai 1. Jayati pun heran, kok bisa hanya dengan sendirian bisa mampu menghabisi mereka. Vivan pun menjawab bahwa di dalam sana ada orang yang ia sayangi. Mungkin jika kamu begitu akan sama yang akan saya lakukan. Sementara itu terlihat Saju marah-marah karena tidak ada satupun para sandera yang mengakui dikenal dengan Vivan. Dia pun mengancam Vivan kembali akan menembak salah satu sandera. Mendengar hal itu paniklah Vivan dan Insika. Sampai akhirnya Saju dengan tega membuang salah satu suster jatuh dari lantai 9 ke lantai 1. Kemudian Saju menyuruh Vivan untuk menyerahkan diri dan membawa alat detonator. Mendengar hal itu Vivan pun marah, tantanglah balik oleh si Vivan. Sementara itu terlihat polisi sudah mempersiapkan bus dan helikopter sesuai pesanannya si Saju. Dan tanpa diketahui polisi, Saju, Ajay dan yang lainnya sudah berganti pakaian yang layaknya seragam petugas keamanan. Namun terlihat Vivan menemukan lencana seragam yang digunakan si Saju serta peta lokasi rumah sakit. Dan setelah mendiskusikan sama si Rias, ia pun langsung nelpon si Jayati dan memberitahu jalan keluar yang dipilih oleh Saju. Dan ternyata benar, rencana itulah yang benar akan dilakukan oleh Saju. Jadi dia dan anak buahnya rencana akan meledakkan tangga dan lift supaya polisi terjebak dan mereka akan langsung turun ke lantai 6 yang memang saat itu lagi direnovasi. Karena itulah orang ini sengaja memakai seragam petugas keamanan untuk mengelabuhi polisi. Mendengar itu kemudian Jayati langsung melakukan misi penyelamatan di lantai 1. Namun mereka pun terkendala, rompi yang dipakai anak itu terhubung ke pintu keluar rumah sakit. Jadi dengan bantuan Rias dan Jubin, mereka membantu mengarahkan bagaimana cara untuk menjinakkan bom yang telah terpasang biar orang-orang ini bisa masuk dan menyelamatkan para sandera. Namun tak disangka para penjinak bom itu terlihat kebingungan. Lalu dengan pedenya si Jubin memutuskan salah satu kabel. Untung saja ia tak salah sampai akhirnya bom itu pun mati dan para polisi serta tim penyelamat dapat menyelamatkan para sandera. Singkat cerita, salah satu anak buah Saju ngecek kondisi di salah satu ruangan di lantai 6 dan untung saja langsung disambut oleh Vivan hingga perkelahian mereka pun tak terhindarkan sampai akhirnya Vivan mampu membunuh teroris itu. Sementara itu Saju menyuruh para sandera turun dan mulai melempar bom ke lantai dasar. Lalu salah satu teroris mengarahkan Ansika dan beberapa sandera lain menuju ruangan di lantai 6. Salah satu anak buah itu pun kaget melihat temannya yang sudah tewas. Dan tak lama dari itu Vivan pun keluar dari persembunyiannya dan langsung menyerang teroris itu. Lalu Insika menyelamatkan para sandera lainnya. Sementara Vivan kembali bertarung sampai akhirnya Vivan pun berhasil mengalahkannya. Tapi di saat yang bersamaan si Saju datang sambil memapah Ajay. Saju yang melihat kedua anak buahnya tewas, ia pun marah lalu menyerang dan menendang si Vivan. Begitu juga dengan Ansika yang sudah ditodong oleh teroris yang menyamar sebagai petugas staf rumah sakit. Namun ternyata tak disangka Ansika mampu melawan dan melumpuhkan teroris tadi. Lalu terlihat Vivan dengan Saju yang masih saling serang sampai akhirnya Saju pun mampu dikalahkan dan dimasukkan ke dalam lift hingga tewas. Kemudian terlihat Ajay yang tinggal sendirian. Ia pun mengancam Jayati. Namun Jayati tak menghiraukannya dan langsung menembak Ajay di tempat. Dan akhirnya para sandera pun berhasil diselamatkan. Begitu juga dengan Vivan dan Ansika yang kembali bersatu. Dan tiba-tiba film pun berakhir. Baiklah, itu tadi ulasan dari film Sanak. Semoga kalian semua terhibur dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye bye.